Di video kali ini gue akan mereview kamera utama gue buat nyetok Sony ZV-E10, baik dari bagusnya ataupun buruknya. Kita mulai aja. Oke, halo teman-teman, balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Di channel kali ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi mengenai dunia microstock ya. Jadi ada banyak banget video-video microstock yang bisa kalian ikuti dan bisa kalian terapkan langsung, dan jangan lupa untuk diklik subscribe. Nah, buat yang belum kenal, nama gue adalah Reski. Gue seorang microstocker yang memiliki pengalaman sekitar 5 tahun lamanya di dunia microstock. Nah, saat ini gue juga udah memiliki portofolio lebih dari 19.000 di Shutterstock dan dikali ke beberapa platform ya teman-teman. Belum juga termasuk juga footage. Balik ke topik sebelumnya, gue mau nge-review kamera utama gue sekarang, Sony ZV-E10, yang gue beli kalau nggak salah tahun lalu pakai uang hasil microstock. Jadi gue beli kamera ini 100% dari hasil microstock. Teman-teman bisa lihat video unboxingnya di sebelah kiri sini, sebelah sini pokoknya ya. Itu kalian bisa lihat video unboxingnya di situ dan kenapa gue memilih kamera tersebut. Nah, saat ini gue udah pakai ini udah cukup lama ya, udah sekitar 1 tahun kalau nggak salah. Ini sih udah menghasilkan aset hampir 10.000 aset di Shutterstock gue kalau nggak salah. Gue takutnya kalau salah ngitung, tapi ya pada ini cukup banyak nih kamera untuk menolong gue. Pada awalnya gue akan flashback terlebih dahulu ya teman-teman. Kenapa gue akhirnya membeli kamera Sony ZV-E10 sebagai pengganti Canon 70D gue yang sekarang gue pakai buat syuting. Nah, itu karena memang gue membutuhkan kamera yang lebih kecil. Canon 70D gue itu udah gede, bulky, berat. Ya namanya juga DSLR ya teman-teman ya. Jadi sangat berat banget. Gue juga bawa kemana-mana ataupun buat foto juga udah kurang nyaman, karena begitu sebelumnya gue pernah coba pakai mirrorless, ternyata lebih enak pakai mirrorless ya. Bodinya lebih kecil banget dibandingin 70D. Mungkin nanti akan gue kasih perbandingan videonya seperti apa. Jadi gue pikir kayaknya gue butuh kamera yang benar-benar kecil, compact, tapi powerful. Nah, pada saat itu gue banyak banget riset. Pertimbangan gue ada di sekitar Canon EOS M6 Mark II ataupun Sony ZV-E10 yang baru aja keluar. Gue pertimbangkan, gue analisis, dan gue lihat kebutuhan gue. Pada saat itu gue butuhnya adalah satu, pasti buat nyetok, buat foto yang lebih compact tapi secara powerful, secara budget juga nggak begitu mahal, tapi secara performance bagus. Jadi gue jatuhnya opsinya ada di dua hal tersebut, Sony ZV-E10 dan juga Canon M6 Mark II. Dari itu harganya sekitar 12 juta kalau nggak salah, sama-sama sekitar 11-12 juta. Pada saat awal-awal gue beli dulu ini sekitar 12 juta, sekarang kayaknya 10 jutaan. Nanti kalian bisa klik link di deskripsi aja, gue taruh linknya. Gue beli dari DOS Indonesia, jadi kalian bisa lihat di situ harganya sekarang berapa. Kayaknya udah banyak promo karena isu-isunya ZV-E10 2 mau keluar. Tapi balik lagi bahwa gue ngelihat ZV-E10 ini lebih bagus di bagian video dibandingkan Canon EOS M6 Mark II pada saat itu. Jadi ya akhirnya gue menjatuhkan pilihan ke Sony, karena gue juga pengen banget ganti ke Sony sih, karena gue udah ekosistemnya di Canon. Gue penasaran dengan Sony yang bisa lebih hybrid, dan akhirnya gue putuskan untuk beli ZV-E10. Kemudian juga di ZV-E10 ya, jadi bikin gue kenapa akhirnya memilih ZV-E10 adalah karena kemampuan videonya yang cukup oke. Jadi gue bisa lihat ini bisa 4K 60 30 apa 60 ya? Gue agak lupa. 30 fps. Oh, 4K 30 fps ternyata. Jadi dia udah bisa 4K 30 fps, yang pada intinya udah bisa 4K, dan crop sensornya juga sangat kecil, udah ada stabilizernya juga ya, steady shoot di dalamnya. Jadi itu cukup membuat gue jatuh cinta dan tertarik dibandingkan Canon EOS M6 Mark II. Karena gue ngelihat beberapa reviewer di luar negeri juga, dia untuk videonya kurang oke dibandingkan dengan Canon Sony ZV-E10 ini. Jadi
gue pikir ini adalah pilihan yang terbaik dibandingkan dengan harga-harga yang lainnya. Sebenarnya gue pengen banget A7C pada saat itu, tapi harganya kan sekitar 22 juta dan gue ngerasa kayak 12 juta dengan 22 juta itu sedikit 10 juta. Ya memang bedanya ada di full frame sih. Cuman kayaknya masih terlalu overkill buat gue yang ya masih belum begitu. Pada saat itu gue belum full time jadi microstalker. Jadi ya gue pilih budget yang lebih friendly, yaitu Sony ZV-E10. Jadi gue ngerasa kayak ini terbaik deh dibandingkan A6400. Sebenarnya ada opsi juga A6400, cuman perbandingannya dengan A6400, kalau 6400 tuh kalau menurut gue lebih cocok untuk fotografer yang bener-bener yang fokus ke fotografi lah pada intinya. Tapi dibandingkan dengan ZV-E10 lebih banyak fiturnya dibandingkan 6400. Ya tentu karena kelahirannya lebih mudahan ZV-E10 dibandingkan 6400. ZV-E10 kalau nggak salah keluar 2022, kalau nggak salah, gue lupa juga. Dan ZV-6400 juga udah keluaran lama, gue nggak tahu 2019 atau 18 atau 20, gue nggak ngerti ya, nanti bisa dicek sendiri teman-teman. Jadi gue ngerasa kayaknya fiturnya tentu lebih bagus di ZV-E10 dibandingkan 6400, baik untuk video, baik untuk foto. Karena ini kan sebenarnya kamera vlog ya, dan ini adalah yang membuat bikin gue sangat suka, yaitu lihat ini, ya, vari angle-nya. Nah ini sangat enak banget. Karena gue ngerasa ya, karena gue beli 70D yang udah bisa vari angle, terus gue gue switch ke 6400 yang nggak bisa vari angle, kayaknya bakalan aneh ngerasanya. Karena gue sempet pegang Sony A6000-nya sepupu gue dan temen gue, itu rasa-rasanya kalau nggak vari angle tuh kurang nendang gitu. Jadi gue lebih suka Sony ZV-E10 yang udah bisa vari angle, fiturnya lengkap, terus dia soundnya juga oke kalau kita nggak pakai sound. Walaupun sekarang gue jarang banget pakai ini. Gue lebih suka pakai HoloLens ya. Dan ya, gue lebih suka ini pokoknya. Pada intinya ini dengan harga yang paling cocok, 12 juta dengan fitur terlengkap dan juga kualitas untuk fotografi juga bagus. Oke, gue tarik ke sekarang. Pada saat penggunaan sekarang, gue ngerasa sangat senang banget. Secara kualitas oke banget buat stok foto. Gue jarang banget ditolak karena ketika pakai ini, jadi lebih banyak approve-nya karena memang kualitas fotonya bagus dan footage-nya pun juga bagus. Jadi kadang kan kita kalau nge-footage itu kan kita nggak bisa pakai yang namanya gimbal ya, karena ya kali lu mau bikin footage tapi bawa gimbal kemana-mana ya, satu sisi bagus tapi kadang kita nggak cukup fleksibel untuk kalau harus bawa gimbal kemana-mana. Jadi gue cukup pakai handheld dan sangat terbantu banget dengan fitur steady shot-nya Sony ZV-E10 ini gitu kan. Dan terbukti footage-footage gue juga laku dari sini 4K 30 fps. Kalau teman-teman bisa rekam 4K di kamera kalian, maka cuan yang didapatin dari footage juga lebih banyak ya, dibandingkan teman-teman shoot hanya dalam format FHD atau 2K. Jadi mending 4K kalau bisa 4K. Terus juga jadi tadi gue udah bilang bahwa steady shotnya sangat oke banget. Terus juga kualitas kameranya juga oke. Kalian bisa lihat nanti seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di layar kaca kualitas kameranya bener-bener oke banget. Hasilnya juga oke. Dan yang gue suka dari ini dibandingkan dengan ZV-1 atau ZV-1F dan lain sebagainya adalah dia bisa ganti lensa ya teman-teman. Jadi ini kamera vlog, dia sih brandingnya kamera vlog yang bisa ganti lensa, dan ini sangat cocok banget ya buat gue. Kenapa harus bisa ganti lensa ya, karena gue suka cobain lensa-lensa yang lain gitu kan. Dan ini bener-bener gue udah cobain ke beberapa lensa, dari lensa yang mahal banget sampai lensanya Sigma, dan hasilnya masih oke punya. Gue ngerasa banyak banget sih yang jatuh cinta sama ZV-E10 karena di kelasnya, fiturnya, dan kualitasnya bener-bener oke banget gitu kan. Jadi, dan teman-teman gue yang pegang ZV-E10 juga nggak banyak yang mengeluh terhadap ini. Cuman ada beberapa catatan juga buat gue yang teman-teman pengen beli ZV-E10, yaitu gue cukup terganggu ya sebenarnya dengan fitur switch-nya. Jadi ada button switch di sebelah sini ini. Kalian bisa ganti ke mode kamera, mode foto, mode video,
Satu lagi adalah mode slow motion. Gue sendiri sih jarang banget pakai mode slow motionnya ZV-E10 ya. Tapi jadi kalau kalian mau rekam ataupun mau record, nyeting itu bener-bener ribet banget, harus ganti mode ke mode. Jadi gue ngerasa ini settingannya kurang efisien. Tapi ya mungkin ala-ala Sony ya kayak gitu ya. Ya udah. Dibandingkan dengan Canon 70D gue sih, gue lebih suka nyetingnya di 70D karena lebih cepat rasa-rasanya ya. Jadi, tapi kalau di ZV-E10 gue ngerasa lama, apalagi kalau gue harus pindah dari mode 4K ke FSD buat bikin footage, buat bikin vlog, terus juga bikin footage, terus abis itu nyeting buat foto juga kayak, aduh ribet banget kalau harus diganti-ganti. Itu catatan aja yang gue paling nggak suka dari fitur ZV-E10 ini. Selebihnya gue nggak ada masalah karena memang bodinya masih oke banget setelah setahun, nggak ada problem sama sekali. Gue juga ngerasa sangat fiturnya lengkap ya. Dan gue juga kalau pakai video, ngerekam video ini, kalian bisa pakai dia dengerin langsung dari headphone juga bisa. Di 70D gue masih belum bisa soalnya. Jadi ini bener-bener asik banget. Gue sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang pengen punya kamera buat nyetok dengan budget yang mungkin terbilang lebih mahal ya dibandingkan teman-teman yang baru banget mulai ya gue sangat rekomendasi ZV-E10 di kelasnya karena oke banget harganya ya balik lagi sekitar 10-11 jutaan mungkin sekarang. Mungkin buat teman-teman juga ada yang berpikir bahwa apakah ada referensi lain mas kamera selain ZV-E10 untuk pemula gitu kan. Gue rekomendasi ada beberapa, yaitu Canon EOS M6 Mark I yang second. Coba teman-teman cari tahu, karena gue sempat pakai Canon EOS M6 Mark I yang second, yang bukan Mark I, bukan second sih, baru waktu itu gue dipinjemin sama toko kamera, sama guru gue, Mas Misbahul Munir. Itu bener-bener sangat enak banget buat nyetok. Bahkan salah satu hasil stok fotonya jadi best seller gue, yaitu yang foto yang sate, yang satu ini nih. Jadi itu sangat oke banget buat nyetok juga, tapi barangnya cukup langka menurut gue. Jadi kalau teman-teman yang beli yang baru bisa coba Canon EOS M seperti yang dimiliki oleh Mas Bima Aditya, itu rekomendasi banget. Gue sering lihat vlognya Mas Bima Aditya dan dia sangat suka banget dengan Canon EOS M. Jadi ya menurut gue buat teman-teman yang pengen cari compact tapi buat nyetok udah oke dan sudah terbukti oleh Mas Bima juga, menurut gue juga itu bisa layak untuk dipertimbangkan. Tapi kalau untuk detailnya, kelebihan kekurangannya silahkan tanya ke Mas Bima karena gue bukanlah usernya. Jadi kalau nggak salah itu harganya 3 jutaan atau 2 jutaan atau 4 juta. Ya intinya nggak ada setengahnya dari ZV-E10 sih kalau teman-teman pengen cobain yang lebih harganya lebih murah. Gitu ya. Mungkin gue nanti kasih linknya juga di deskripsi buat kalian yang pengen lihat harganya Canon EOS M yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Oke sih, gitu aja. Gue paling suka pokoknya dari kalau ngomongin Sony ZV-E10, apa yang paling gue suka selama setahunan ini pakai kamera ini. Satu tentunya adalah compact, terlalu kecil banget. Ya, ada azan. Oke, azannya udah selesai, jadi balik lagi. Bahwa yang gue paling suka dari ZV-E10 adalah satu tentunya adalah compact. Jadi kecil banget nih kamera, tapi dengan fitur yang lengkap, dengan kualitas fotografi yang oke, dan dia juga udah bisa 4K 30 fps. Selain itu juga dia udah bisa vari-angle. Gue paling suka banget sih ini vari-angle-nya karena sangat menolong banget buat nyetok ya. Kalau nyetok di bagian bawah, atas, atau dan sebagainya. Di sisi lain juga yang paling gue suka adalah bisa diganti lensanya ya. Ganti lensanya, jadi gue bisa bebas mau pasangin lensa Sony apa aja. Dan kalian tentunya tahu ya teman-teman bahwa lensa Sony ini kan satu macam aja. Jadi semua lensa yang mahal-mahal masih bisa untuk mejeng di Sony ZV-E10. Tapi yang paling gak gue suka adalah ya pengaturannya cukup ribet. Gue paling males sebenarnya kalau harus switch antar mode. Dan ini bener-bener nggak efisien karena ada SNQ-nya, ada slow motion-nya. Terus paling yang nggak gue suka apalagi ya? Udah sih itu aja karena mostly gue suka banget dengan kamera ini untuk kebutuhan nyetok. Ya paling next time gue kepikiran untuk nambah kamera lagi, yaitu A7C2 kalau nggak A7 IV sekalian. Tapi ya
itu masih jadi angan-angan. Siapa tahu habis ini dapat proyek gede dan bisa ganti kamera sekalian dan tambah lensa juga nanti. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga ini bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman kalau mau beli Sony ZV-E10, entah untuk keperluan ngevlog ataupun untuk keperluan nyetok dan lain sebagainya. Pokoknya gue sangat recommended banget ini buat teman-teman yang buat foto ataupun buat video. Sekian aja. Kalau ada pendapat lain atau pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk di like, di subscribe juga iya. Dan follow Instagram gue di Reski11, TikTok gue di Reski11, ikut YouTube channelnya, ikut WhatsApp channelnya, ikut Telegram channelnya, dan juga broadcast Instagramnya karena banyak banget informasi-informasi menarik seputar Microstock ya. Gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.